Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hi great people. Kembali lagi di podcast Lead ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great people, sore ini saya nggak sendiri di sini. Ada dua narasumber spesial yang hadir juga di sore hari ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber saya, izinkan saya untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang akan kita obrolin di sore hari ini. Topiknya nggak berat-berat karena hidup udah berat, betul bapak-bapak. Jadi kita yang ringan-ringan aja, yaitu hidup sejahtera di masa pensiun. Mungkinkah? Mungkin banget kalau kita mempersiapkannya sejak dini. Good people, ada studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah masuk masa pensiun itu penghasilannya berkurang 80% dibanding saat mereka aktif bekerja. Contoh, jika saat bekerja penghasilan mereka 10 juta, maka masa pensiun mereka hanya mendapatkan penghasilan 2 juta. Tapi seiring dengan itu, kebutuhan juga pasti akan berkurang. Contohnya sudah tidak bayar uang sekolah, atau kewajiban-kewajiban seperti cicilan rumah, cicilan mobil itu sudah berkurang. Tapi ada yang namanya gaya hidup, great people. Nah, apakah itu bisa dikurangi supaya hidupnya lebih sejahtera di masa pensiun nanti? Yuk kita kulik sama-sama bersama dua narasumber kita sore hari ini, dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Ade Yusriansa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Tur operasional dari PT BNI Asset Management. Sore Bapak. Sore. Terima kasih Pak sudah join di Liquid sore hari ini. Saya yang terima kasih sudah diundang untuk acara ini. Bapak. Di sini juga hadir ada Pak Hendri Alistiadi selaku Kepala Divisi Corporate Communication PT BNI Asset Management. Sore Bapak. Selamat sore Maulid. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dengar-dengar habis beli motor baru nih Pak. Tahu. Kita dapat motor baru. Oke. Keren kok, keren. Bapak juga keren beli drum nih Pak. Aduh. Satu set alat musik nih. Hobi yang Sangga apa ini hinggil? ada Pak Sulinten. Oke. Baiknya, ya ini hobi-hobi yang mahal. Tapi kita akan bahas itu Pak mengenai hobi Pak Hendra dan Pak Ade yang cukup mahal. Tapi sebelumnya kita buka dulu nih, ada pertanyaan nih. Tadi kan saya bilang mengenai hidup sejahtera Pak ya, hidup sejahtera. Menurut Pak Ade dan Pak Hendria, apa sih definisi dari hidup sejahtera? Dan apakah Pak Ade dan Pak Hendria sudah masuk dalam fase hidup sejahtera di kondisi sekarang ini? Saya sebenarnya pengen meng-highlight dulu yang statement dari Mbak Olive tadi di awal bahwa ini kita diskusinya nggak berat-berat. Ternyata pamannya langsung biasanya benar ya, Pak nanti Rika di belakang. Kalau mikirnya tadi pertamanya udah berat, apalagi di ujungnya nanti pertanyaan tambah berat kan gitu ya. Oke, tapi dijawab aja lah. Mungkin apa ya definisi merdeka secara finansial itu kalau menurut saya kita mempunyai perasaan untuk aman. Jadi aman itu mungkin bisa kita bagi aman baik di saat-saat ini maupun di masa yang akan datang. Aman yang di saat ini kita lebih kepada bahwa semua kebutuhan kita itu sudah kita penuhin. Mungkin sebagai orang tua kita saat ini, baik itu kebutuhan untuk sekolah, makan sehari-hari, ataupun bahkan kita menyiapkan untuk pensiun. Sementara kalau untuk ke depan itu sebegitu kita pensiun, ya tadi yang sudah Mbak Olive sampaikan bahwa mostly itu dari kita itu pendapatan kita tinggal 20% dari total pendapatan. Jadi kita itu diharapkan bisa menjaga pengeluaran gaya hidup kita di depannya dengan kita melakukan investasi di saat ini. Kemudian apakah saya sudah merasa sejahtera? Sebenarnya sejahtera itu kan moving target ya. Dulu mungkin bagi saya sejahtera itu 10 juta udah cukup. Tapi dengan kondisi saat ini mungkin 10 juta nggak cukup lagi gitu kan. Tapi balik lagi apabila ditanya sudah cukupkah saya? Sudah cukup karena saya sudah bisa feeling secure untuk memenuhi baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan untuk sekolah anak maupun juga kebutuhan untuk nanti persiapan saya di masa yang akan datang. Mungkin bagaimana saya mensikapinya? Menurut saya sih mensikapnya dengan investasi sedini mungkin, karena kan seperti BNIM itu kan Better Future Invest Now ya. Pak Hendria sendiri definisi hidup sejahtera menurut Pak Hendria? Itu tadi udah dijawab Adi sih, lengkap sih. Ya mungkin saya tambahin dikit, kalau di Pak Ade kan aman, segala kebutuhan tercukupi, ya itu menurut saya ya mapan secara finansial lah. Kita maksudnya kebutuhan tercukupi, kesenangan juga tercover gitu. Datang pergi tambah senyum kayak Pak Ade gini ya, datang sejahtera itu.
terlihat Pak ya dari penelitian dan sejahtera. Dan Iya. kalau ditanya apakah sejahtera atau enggak, ya kalau saya bilang enggak itu kufur nikmat ya Pak ya. Ini kan cukup lah, maksudnya tidak berkelimpahan yang seperti itu, tapi ya kita makan enak, sama main-main, jalan-jalan dengan keluarga, di kantor juga nyaman. Buat saya itu udah sejahtera itu Pak Ade. gitu. Tadi kan Pak Ade kan bilang cara untuk mempersiapkan diri masa depan supaya hidup tetap sejahtera seperti sekarang ini kan adalah salah satunya dengan investasi. Kalau Pak Hendria sendiri, cara menyikapinya atau cara mempersiapkannya gimana Pak? Ya mirip-mirip lah dengan Pak Ade, maksudnya seperti kita sadari bahwa pada saat pensiun nanti kurang lebih saya 2,5 tahun lagi ya Pak ya. Iya. Itu pasti penghasilan saya udah jauh menurun dibanding yang sekarang. Kemudian tapi kesenangan yang saya inginkan mungkin nggak bisa langsung menurun, karena kan 2,5 tahun itu kan kayak hard landing lah kalau kita turun. Berarti ya saya harus mempersiapkan sejak kemarin sih, bukan sekarang sih, dan itu alhamdulillah sebagian sudah saya lakukan ya. Dan tadi seperti sampaikan Mbak Olive juga, bahwa pada saat pensiun itu kan pengeluaran kita juga akan berkurang ya. Berkurangnya dari yang sifatnya organik aja, misalnya tadi anak sekolah mungkin insya Allah udah selesai. Kemudian cicilan rumah ya alhamdulillah itu udah berapa tahun yang lalu udah selesai. Cicilan mobil ya alhamdulillah udah selesai. Cicilan motor misalnya ada, alhamdulillah udah selesai. Dan yang lain-lain insya Allah udah selesai di saat itu. Nah, cuman yang bertambah satu Mbak, tamu yang nggak diundang, yaitu penyakit ya Pak ya. Di atas 50 tahun pasti penyakit itu yang datang, dan pada saat pensiun. Nah, kalau penyakit tentunya dengan asuransi ya. Kita menyiapkan asuransi lah. Sekarang sih sudah tercover di kantor, tapi setelah pensiun nanti kita harus juga memperhitungkan anggaran untuk tambahan asuransi. Karena kalau menggunakan asuransi pemerintah yang ada itu mungkin secara kuantitas terpenuhi, tapi secara kebiasaan kita yang sudah nyaman sekarang agak kurang itu ya, dan kita harus tambah itu. Untuk kebutuhan hidup ya itu yang kita harus mulai soft landing lah sejak sekarang, sejak kemarin sih soft landing, mengurangi gaya hidup yang nantinya kemungkinan akan kecil tercover di saat pensiun. Misalnya sering-sering keluar negeri. Kalau Pak Adi kan setahun bisa 2-3 kali, mungkin nanti menjelang pensiun beliau ini mulai sekali gitu. Kalau bisa nanti pensiun malah 5 kali Pak. Nah, Jadi menikmati hidupnya justru Pak pensiun Pak ya. Karena waktunya nabung, justru pensiun menikmatinya dengan jalan-jalan. Pak, balik lagi tadi kan berarti kan Pak Hendria juga udah mulai dari investasi, Pak Ade juga segini mungkin. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih Pak Ade mulai investasi? Kalau sejak kapan? Sejak dari awal saya kerja malah sebenarnya. Kira-kira tuh di kisaran usia berapa? Di kisaran usia saya mulai kerja itu di sekitar umur 21-22. Tapi yang menarik mungkin yang tadi Pak Hendri bilang itu kan, jadi kalau kita lihat lagi ke belakang ya, sebenarnya tuh lesson learn kita tuh dari orang tua tuh sangat banyak banget gitu kan. Mungkin kita juga dengar pepatah terkait bahwa berakir-akir dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Sama aja mungkin kayak investasi kan. Jadi kalau investasi itu kan mau nggak mau kita mungkin di awal itu kita pasti struggle. Karena menyisihkan sebagian pendapatan untuk kita investkan, berarti kan nggak kita nikmatin saat ini, tapi in the future kita nikmatin ya kan. Karena kan balik lagi saya suka ngomong itu dengan teman-teman itu, jangan menganut hukum Archimedes ya, jadi ya. Makin banyak gaya makin banyak tekanan gitu dalam hidup ini kan. Jadi ya lebih baik kita ya udahlah susah-susah dulu aja. Karena pasti kalau kita lihat orang-orang sukses itu kan no easy way ya. Pasti mereka juga kan pasti kalau kita tuh cuma ngeliat potret aja kadang-kadang terhadap orang, padahal in between itu perjuangan mereka tuh cukup berat sih sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, investasi pertama Bapak di mana? Nah, sejak saya di BNI AM yang saya mengenal tentang financial instrument. Oke. Jadi kalau dulu saya itu cuma tahu jenis investasi itu fixed asset. Jadi mungkin namanya tanah, rumah, segala macam. Tapi sejak di BNI AM saya itu lebih familiar. Jadi ada yang namanya saham, ada yang namanya reksadana. Yang sebenarnya justru itu kalau menurut saya in term of cost, jadi kita untuk maintenance segala macam itu jauh lebih ringan ya dibandingkan kalau kita
investasi di dalam bentuk fixed asset. Apalagi sekarang reksadana udah mulai dari 10.000 ya. Betul. Dan gampang mudah didapatkan. Betul. Jadi tanahnya di mana-mana ya Pak De ya? Jangan ngomong di sini dong, Hindu ya. Jangan nanti dengan orang pajak. Jangan ngomong di sini tuh. Pak Hendra sendiri gimana Pak? Mulai investasi kapan dan dimulainya dari instrumen apa? Jadi kalau saya sendiri tuh mulai mengenal investasi itu justru waktu saya di BPA Pak. Pengelolaan Nusantara. Waktu itu kan kita mensupervisi BNIAM. Nah waktu itu Mbak Vina itu buka booth itu Pak. Oke. Buka booth reksadana di cabang JPU ya di Batu ya. Iya. Itu ada program menabung reksadana 500.000, saya ingat Pak, 500.000 per bulan selama setahun, dapat hadiah power bank. Oke. Nah, itu cukup menarik teman itu. Akhirnya saya ikut Pak. Jadi sudah pertama kali saya beli reksadana Pak. Kemudian setelah itu barulah saya tengok-tengok tetangga gimana, MI sebelah kan. Oh ternyata ada yang menarik, saya beli dikit. Dan habis itu saya udah lupa. Maksudnya udah gak kepikir sampai ini Pak. Saya pikir tadi tetangga itu tetangga rumah, ternyata tetangga Itu tidak boleh disebutkan saat main ya. tetangga. Oke. Dan itu gak pernah saya pikirin Pak. Oke. Kan ya udah itu saya sisihkan, ya saya pikir sampai suatu saat waktu anak saya itu mau masuk SMP dan ternyata ini kok duitnya lumayan nih Mbak masuknya. Saya korek-korek kan tabungan saya sih ada, tapi masa makan tabungan terus. Ternyata Dari dan punya reksadana itu kan waktu zaman dulu itu kita dapat surat ya, disurati per bulan itu NAB-nya gitu. Saya hitung itu lumayan, akhirnya saya cairkan Pak. Nah setelah itu saya baru oh iya ini penting nih untuk berinvestasi itu Pak. Berarti kita tuh nggak boleh menganut prinsip mantap ya Pak, makan tabungan. Boleh. Tapi ada covernya lah Pak. Oh siap. bukan tabungan tapi dikit-dikit Pak. Ya, itu boleh. Boleh, dikit-dikit. Pak, berarti kan udah mulai investasi, Bapak udah dari lama, Pak Hendra juga udah cukup lama. Saat itu profil resiko yang cocok Pak untuk berinvestasi. Saat mulai investasi kan kalau misalnya saat masih muda, profil yang cocok kan itu yang agresif untuk jangka panjang. Kalau menjelang masa pensiun itu kira-kira profil investasinya yang cocok tuh seperti apa Pak? Kalau saya mungkin gini, karena dulu belum mengenal yang namanya instrumen keuangan, jadi saya belum bisa memapping. Jadi cuman saya yang tahu itu bahwa yang saya invest itu dalam bentuk fixed asset. Mungkin itu kalau bisa kita kategorikan mungkin yang bukan yang agresif ya, mungkin yang di tengah-tengah lah ya. Nah kalau sekarang izin ya Pak In, mungkin karena saya sedikit lebih muda dari Pak In, Jauh lebih muda. Jauh. sedikit lebih muda dari Pak In. Jadi profil saya itu lebih ke agresif sih sekarang. Oke. Tapi harusnya sih nanti kalau saya udah menginjak usia nanti 50-an atau menjelang pensiun, saya pasti switch. Oke. Saya pasti switch yang lebih less moderatnya. Karena kalau nggak mau lagi mikir yang berat-berat pada saat itu, yang penting saya bisa menikmatin hasil bulanan. Karena nanti kan tadi dibilang bahwa tinggal 20% kalau bisa dari hasil pengembangan itu 80%-nya di cover oleh pendapatan. Oke, kalau Pak Indria kan sudah mendekati kata Pak Andi kan sudah lebih mendekati mata pensiun. Profil Mirip-mirip waktu saya awal bersadana itu saya juga cuma mikir return aja. Secara teori waktu itu saya belum dapat ya. Memang BNI bukan BNIAM atau edukasi mengenai investasi waktu itu nggak sebanyak sekarang Pak. Jadi ya ada info-info tapi intinya saya mikir return aja waktu itu. Toh ini waktu itu nggak tahu gede lah ya maksudnya. 200, 300, 500 sebulan gitu udahlah maksudnya itu tabungan aja pokoknya returnnya gede gitu aja. Ya update hilang ya. Gimana? Ya jadi kalau sekarang kalau hilang beneran cuman dianggap. Dan kalau sekarang ya tentunya agak lebih moderat sih saya mainnya pasar uang dapat tetap ataupun kalaupun saham saya indeks. Gitu, tata indeks lah yang tidak terlalu volatile, tidak terlalu bikin jantungan ya kan Pak ya karena saya kan udah pasang ring Pak jadi ya jangan jantungan lagi kan itulah yang itu aja. Tapi kan bukan berarti kalau saya belum pasang ring saya harus Oke Pak, tadi kan bagian dari menyikapi untuk masa pensiun itu kan dengan reksadana pertama, yang kedua juga tadi Pak Hendra sempat sampaikan adalah memanage gaya hidup. Nah kan ya saya dengar kan hobi dari Pak Hendra sama Pak Adi kan lumayan hobi-hobi yang cukup mahal nih. Pak Hendra itu hobinya fotografi Pak. motor gede.
motor, traveling. Yes. Itu kan nggak butuh biaya yang kecil. Pak Ade hobinya golf, hobi musik, dan hobi sepeda. Nah, ini kan bukan hobi yang murah ya Pak ya. Nah, gimana cara manage gaya hidup Bapak supaya Bapak tetap di masa pensiun bisa tetap jalanin hobi sekaligus gaya hidup itu, tapi tetap bisa hidup yang nyaman di masa pensiun nanti tanpa mengurangi gaya hidup ya Pak. Dari Pak India dulu deh. Gimana manage-nya nih Pak? Nah tadi Pak Isra, di perjanjian awalnya kita nggak mau diskusi yang berat-berat. Benar, tapi tadi prediksi saya tadi benar bahwa awalnya udah berat, ujungnya tambah berat kan. Jadi saya itu ada pertanyaan kayak ini, saya langsung melihat ke Pak Indri yang beratnya. Bagi kalau hobi Bapak yang biasa dilakukan, itu manage-nya gimana Pak supaya ya nyaman aja maksudnya tanpa mengurangi pengeluaran di masa pensiun nanti, tapi hobi tetap jalan gitu. Sekarang sih agak lumayan well managed ya kalau kita masih bekerja. Tapi pasti nanti setelah nggak bekerja itu akan ada perubahan lah di gaya hidup. Even kita sekarang punya backup, maksudnya dana pensiun, tapi kan fisik juga berkurang Pak. Iya. Maksudnya nanti setelah umur saya 56 ke atas pasti ya juga tidak seperkasa sekarang dan kemarin-kemarin itulah ya. Jadi mungkin habis touring harus istirahat seminggu, keroan dulu. Jadi ya pasti intensitasnya akan dikurangi walaupun hobi yang bikin gembira ini masih tetap jalankan gitu. Kemudian ini kalau saya dari sisi realistis saja ya, pasti beberapa aset yang berlebihan dikurangi. Misalnya sekarang punya motor 3 ya nanti cukup 1 misalnya gitu kan. Tuh, karena punya motor itu kan bayar pajak, servis, onderdil, BBM dan sebagainya gitu. Jadi ya seiring usia pasti kita akan memanage kesukaan itu. Kalau kebutuhan sih nanti akan menyesuaikan, tapi kan kadang-kadang keinginan kesukaan itu yang harus kita manage. Nah, paling itu sih kalau saya ya. Oke. Kalau Pak Ade cara manage-nya supaya seimbang. Oke, kalau dari saya mungkin gini, saya itu tadi kan sempat ditanya pertama kali sejak kapan mulai berinvestasi. Kebetulan saya itu kan sejak pertama kali saya kerja itu saya mencoba berinvestasi. Jadi kan tadi secara teori Mbak Olive sudah sampaikan di depan bahwa kita itu 20% pendapatan kita itu kemampuan kita itu 20% cuma waktu pensiun. Nah, kalau secara teorinya mungkin Pak Henry ya, Mbak Olive, kita mungkin dalam waktu itu ikut suatu kayak course lah ya. Di situ kan kita mengenal yang istilah konsepnya itu kan nest egg ya. Nest egg itu kan, nah di nest egg itu kan sebenarnya itu untuk mengcover pengeluaran kita nanti yang 80% itu berapa sih sebenarnya kita butuh gitu kan dananya kan. Nah, dari situ kan makanya tadi saya bilang saya itu cuma beruntung bahwa saya mengenal konsep investasi ini dari awal. Jadi misalnya untuk pengeluaran saya 10 juta gitu kan, saya punya 2 juta, 8 jutanya saya butuh berapa. Misalkan sebagai contoh saya ternyata butuh 2 miliar. Saya masih punya opportunity nih, masih punya kesempatan. Dari sekarang sampai saya menjelang pensiun, saya itu harus punya berapa sih duit. Nah itu aja tinggal saya istilah kerennya diamortisasi ya atau dicicil. Berapa sih yang saya butuhkan untuk mendapatkan nest egg itu. Itu sih caranya. Jadi nanti at the end pada saat saya nanti pensiun, saya udah dapat tuh nanti semua hasil investasi mungkin saya bisa konversi dalam bentuk ori atau nanti reksadana pendapatan tetap yang memberikan imbal hasil bulanan. Jadi 80%-nya tercover tuh. Jadi saya bisa maintain tuh gaya hidup. Mau itu golf, mau itu bahkan tadi Tetap jadi direktur keuangan. Iya, dari awal. Bahkan kalau bisa tadi nambah. Kata Pak ini 2 kali setahun jalan-jalan ke luar negeri, sekarang kita tambah jadi 5 kali ya Pak ini ya. Iya Pak. Iya dong. Lu dan siapa pergi ya Pak? Dengan istri dan anak. Nah, Bapak kan salah satu ya kita beruntung lah ya di dunia pasar modal. Pasar modal. Jadi kita tahu reksadana punya kesadaran untuk berinvestasi itu dari awal sejak dini. Nah, kira-kira menurut Bapak, Pak Hendri dan Pak Ade, kira-kira untuk membangun generasi muda nih kesadaran untuk berinvestasi, sadar akan harus dibuat nyiapin nih untuk masa depan, untuk masa pensiun.
Kalau kita kan kerja di pasar modal, beruntung kita sering dengar, sering baca berita. Ya, untuk generasi muda nih Pak, bangun kesadaran nih. Karena kan sering kita dengar namanya YOLO ya, paling ya. Jadi sekarang generasi muda lebih ke ya udah urusan nanti gitu loh. Masalah nanti, masa depan, yang penting gue happy dulu nih secara gimana Pak? Ada kiat-kiat khusus nggak untuk membangun kesadaran? Kalau saya itu cuma ngelihat dua, apa namanya tuh, yang ini kan siapa sih yang bertanggung jawab terhadap membangun kesadaran ini kan ada dua belah pihak, diri kita sendiri sama mungkin kita juga yang beruntung di ini nih bisa sharing pengalaman terkait hal tersebut. Yang pertama kalau untuk diri sendiri itu apa sih yang harus dibangun? Yaitu yang pertama tadi kemauan, willingness aja ya. Kalau kita udah punya kemauan, otomatis mau nggak mau kita akan memaksakan diri untuk berinvestasi. Kemudian kedua tuh konsisten. Yang ini konsistensi. Kalau kita udah punya kemauan tapi tidak konsisten dalam melaksanakannya, bukan dibilang percuma ya, tapi apa yang menjadi target kita itu nanti di masa depan tuh nggak akan dapat. Nah, yang kedua, yang dari dua pihak yang kedua itu kita selaku pemain di dalam pasar modal itu kan kita tadi merasa beruntung nih, kita udah dapat ilmu terkait hal tersebut gitu kan. Terus gimana gitu kan? Ya udah, ini mungkin bagian dari kita nih, bagian dari kita selaku orang-orang di pasar modal sharing dalam bentuk literasi. Siapa tahu nanti teman-teman yang ngelihat YouTube kita, yang ngelihat podcast kita ini nih jadi tergugah. Jadi ternyata yang diomongin oleh Mbak Oli, yang diomongin Pak Indra itu benar banget gitu kan. Ya udah gitu. Apa namanya itu? Jadi yang dilihat cuma dua sih, kalau melihat dari diri sendiri dan juga kita yang menjadi bagian dari ini punya kewajiban untuk melakukan literasi kepada teman-teman. Itu Menyadarkan, yes. walaupun sulit. Ya, kadang-kadang sadar sih bikin sulit sih emang. Sulit sadar itu memang. Padahal sebenarnya itu udah sekarang didapat ya Pak, ini anak sadar, paham pun udah sangat mudah, ada di dalam genggaman. Benar. Betul Pak. Tapi mereka mungkin PR-nya itu nggak tahu benefitnya. Ya. Nggak tahu benefitnya. Makanya kita di sini kan kita ngasih tahu nih bahwa benefitnya tuh apa sih. Terus kita apa istilah itu kita informasikan tadi, balik lagi. Ternyata at the end itu kita tuh kalau survei mengatakan cuma 20% yang mampu. Jadi 80%-nya kemana gitu kan? Apa kita mau jadi yang 80%? Enggak gitu kan? Ini survei kan menyatakan, dan ini aku juga yakin bahwa yang melakukan survei ini pihak yang cukup capable kan. Kita ngingetin nih, bagian dari literasi kita ngingetin. Jangan sampai kita menjadi yang bagian 80% itu. Betul. Jadi harus ada experience sebenarnya. Kita rasakan dulu ada keuntungan. Soalnya saya juga itu Pak, awalnya dikit ngerasain, oh ternyata kok berkembang walaupun cuma 10.000, akhirnya jadi mau sering nambah dan top up terus. Kalau Pak Indra gimana Pak? Menyadarkan, kalau dari keseharian misalnya ke anak Bapak untuk menyadarkan gunanya investasi itu gimana? Ya, memang paling sulit itu menyadarkan ya. Kalau kita edukasi kayak gini, dengerin masuk kuping kiri, keluar kuping kiri kan. Nggak sampai tembus kan Pak. Berarti nggak ada disrupt. Kadang-kadang Muat ya? karena anak-anak sekarang, kita ngomongin anak sekarang ya Pak, itu kan tadi seperti Mbak Olive bilang kan YOLO ya. Ya mikir tuh sekarang aja, nggak mikir nanti ya, gue nggak butuh pemilikan ini kan. Anak-anak sekarang tuh nggak kayak kita klaim oh kita harus punya ini, dia kan nggak ya. Kita pokoknya nikmati aja hidup mengalir kan. Ya perlu disadarkan dengan kayak gini, edukasi, literasi, dan juga kita kasih contoh apa ya, experience, kenyataan hidup lah. Saya biasanya kalau sama anak saya tunjukin, oh kamu itu ada bapak-bapak misalnya bisa naik mobil mewah gitu, itu nggak cuman santai-santai gitu. Dia pasti kerja, pasti nabung gitu. Betul. Tuh ada bapak-bapak lagi ngamen, nah, kalau enggak ya contohnya itu kayak gitu itu. Kayak edukasi kayak gini suatu saat perlu juga ditampilkan Mbak, contoh yang sukses itu seperti apa. Jadi anak-anak oh iya ternyata step-step yang beliau lakukan seperti ini sehingga sampai sukses. Kalau ini kan kita kasih edukasi, tapi saya itu baru hampir, Pak Adi masih akan ya kan. Nah, kasih contoh siapa yang bisa memberikan experience. Justru saya itu kenapa kita ada Pak Hendra itu sebenarnya Pak Hendra ini contoh sukses story-nya. Iya. Ya kan? Itu success story-nya. Justru kan kalau saya kan mungkin tadi Pak Indra masih agak panjang kan jalannya. Nah, kalau Pak Indra ini udah ready. Dan beliau itu siap soft landing. Berarti Pak intinya
hidup sejahtera itu didapat bukan saat kita masih aktif bekerja. Kalau sekarang insya Allah sejahtera Mbak, ya nanti Mas, harusnya mata pensiun juga harusnya bisa ya. harusnya bisa sejahtera. Betul, betul, betul lah. Kan apa namanya itu kalau kita tuh cita-cita tuh dulu tuh tuh di dunia bahagia, akhirat masuk surga kan. Itu kan tujuan dalam hidup. Nah, gimana caranya ya tadi apa namanya tuh di perjalanan ya mau nggak mau pasti kan definisi sejahtera tadi balik lagi moving target ya. Jadi di usia muda sejahtera kita seperti apa dan di usia tua itu sejahtera kita seperti apa. Yang penting kita feeling secure aja. Tapi kan again bahwa dalam perjalanan itu harus ada yang di-sacrifice. Nggak mungkin lah kesuksesan itu tanpa perjuangan itu nggak mungkin. Nah, salah satunya apa? Mungkin secara teorinya 20, 30, 50 untuk pengeluaran harian, 30 untuk lain-lain dan 20 untuk investasi. 20 itu kan sebenarnya tuh quite challenging ya. Sebenarnya 2 juta itu kan untuk keperluan investasi dianggap duit hilang, sebenarnya bisa menghilangkan yang kita bisa dapat untuk kesenangan kan sebenarnya kan. Makanya nggak ada easy way untuk sukses. Kita bisa lihat contohnya dari Pak Hindria yang sudah siap soft landing nanti kan. Artinya nanti Dan contohnya Pak Ade kan muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tuh. amin ya Allah. Nanti harus kena investasi bodong. benar. Di Benar. menjadi. Benar. Pak, lain mana pada Bapak kan ngomong bahagia. Ada saran atau ya Pak, hidup sejahtera dan bahagia? Kalau saya sih lebih melihatnya kayak gini, at least satu masalah udah hilang. Jadi kan dengan sejahtera mungkin bukan poin utama untuk kita bahagia, tapi kalau kita nggak sejahtera kita nambah pikiran gitu kan. Mungkin itu aja ya. Jadi yang Kalau sejahtera belum tentu bahagia, tapi bisa at least sudah menghilangkan salah satu yang menjadi pikiran. Karena kan sejahtera kita butuh kerja, butuh pengorbanan. Kalau kita udah sejahtera berarti fase itu udah kita lewatin, gitu kan. Tapi apakah bahagia itu pilihan masing-masing. karena bahagia itu dari perasaan ya. Benar. Nah, ini kan sederhana kan. Katanya lagu kan dan lagu yang saya Pak Ade nyanyikan tuh bahagia itu sederhana kan. Oh iya. Dia kopi. Saya ngobrol dengan Pak Olive dan Pak Ade udah bahagia. Tapi balik lagi, untuk beli kopinya kan perlu duit. Iya itu. Kalau kita sejahtera, mau ngopi di mana? Mau di Paris, Bahagianya di Singapura. apa ya? Nah, Bahagia dengan indah. Tapi belum tentu, balik lagi. Ngopi di Paris, tapi perasaan juga ya, ujung-ujungnya nggak bahagia juga Pak. Atau ngopi di mana tapi dengan diri. Jadi ngopi cuma ada dia Pak. Bener juga sih ya. Tapi at least tadi satu masalah, satu step itu sudah Iya. nggak perlu jadi pikiran. Masalahnya, ya masalah keuangan nggak perlu pikirkan. Benar Ya. Benar. Oke Pak, lalu nih Pak, inti dari pembicaraan kita, kata-kata terakhir atau quote terakhir dari Pak Ade dan Pak Hindria dong untuk Mungkin sebagai contoh sukses kita kan banyak berguru dari beliau, mungkin bisa dimulai dari Pak Hindria dulu Pak. Ya buat teman-teman semuanya, kalau saya YOLO itu boleh ya Pak, YOLO itu boleh, tapi jangan lupa sisihkan, jangan sisakan ya Mbak Olive ya untuk nanti. Nikmati hari ini tapi jangan lupa sisihkan. Better future invest now gitu kata BNIM kan itu. Itu Mbak Ade. Kalau saya sih lebih ke ini aja ya, apa nama itu, bahwa untuk mencapai kesuksesan itu nggak ada cara yang mudah, pasti perlu sacrifice, pasti perlu pengorbanan. Balik lagi 2 hal kalau yang saya coba highlight, yaitu pertama willingness, kemauan dulu. Kita harus mau dulu berkorban, mau sacrifice, mau menyisihkan uang gitu kan, untuk kedepannya, untuk better future. Yang kedua, masalah konsisten dalam bekerja, dalam investasi. Konsisten itu merupakan salah satu poin kunci. Kalau kita cuman semangat aja di awal terus nggak konsisten melakukannya, ya nggak tercapai tujuannya. Jadi kalau balik lagi cuma 2 hal kalau untuk mencapai itu, yaitu willingness dan konsisten. Better future, invest now. Udah keren Mbak Ade. Ya pas lah dari direktur. Hai Pak Ade, kalian banyak. Kasih Mbak Olive. Poinnya adalah seperti tadi yang saya sampaikan di depan, hidup sejahtera dan masa pensiun mungkin banget berdasarkan dari tadi paparan Pak
ada dengan Pak Hindria ya. Yang penting konsisten sejak awal berinvestasi dan ada sacrifice. Jadi kita nggak ambil nggak pengen cepat aja, tapi kita butuh waktu untuk mendapatkan yang kita mau. Oke, yuk tetap stay tune terus di Liquid. Kita tunggu episode menarik lainnya dan tetap follow sosial media dari BNI Asset Management. Better future. Thank you, Ade. Pakar, kasih banyak Bang Esnali, makasih banyak Pak Indria, sorry Aneh, Lauli.